Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore apa siang? Selamat siang teman-teman. Jadi hari ini kita mau belajar bareng akuntansi pemerintahan. Sekalian bahas soal yang kemarin Pak Imam kasih. Nah, untuk tentir hari ini lebih ditekankan pada TM5 sih di akuntansi belanja. Nah, untuk akuntansi pendapatan dan TM1 sampai TM4 itu minggu depan kalau mau teman-teman tentir lagi boleh sih. Dan ini kita konsepnya belajar bareng aja. Jadi kalau misalkan nanti ada penjelasan yang salah atau yang kurang, teman-teman yang lain boleh ditambahin atau dikoreksi. Kayak gitu. Memulai kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dicukupkan. Ini BTW udah pada selesai semua belum tugasnya? Halo? Belum dong. Udah, tapi agak bingung-bingung. Oke. Kita lebih fokus ke ini ya, ke jurnal. Kalau teori nanti di bareng-bareng aja atau sekalian nanti pas penjelasan jurnalnya. Nah, Oke. Jadi pertama aku pengen bahas dulu pengklasifikasian belanja. Jadi kan Pak Imam itu pernah bilang kan ada belanja expendable sama belanja intracomptable. Kalau belanja expendable itu belanja yang tidak menghasilkan aset atau BMN intracomptable. Sedangkan kalau belanja intracomptable itu belanja yang menghasilkan aset atau BMN intracomptable. Nah, kan waktu kita belajar pengelolaan BMN itu kan ada dua, ada BMN extracomptable sama BMN intracomptable. Kalau BMN intracomptable itu BMN yang memenuhi nilai kapitalisasi dan akan disajikan di dalam neraca. Kalau BMN yang extracomptable itu BMN yang tidak akan disajikan di dalam neraca, namun tetap akan dilaporkan di dalam laporan BMN. Kenapa dia nggak disajikan di dalam neraca? Karena dia tidak memenuhi nilai kapitalisasi. Misalkan kalau untuk pembelian peralatan dan mesin kan nilai kapitalisasinya 1 juta. Jadi kalau misalkan dia katakanlah beli hard disk, tapi nilainya itu nggak sampai 1 juta. Nah itu berarti kan nggak masuk belanja modal, tapi masuknya belanja barang. Nah itu dia masuk ke dalam klasifikasi BMN extracomptable. Kemudian untuk gedung dan bangunan, nilai kapitalisasinya kan 25 juta. Nah, untuk belanja yang expendable, belanja yang tidak menghasilkan BMN atau aset intracomptable, itu contohnya kayak belanja pegawai, kemudian belanja barang yang tidak menghasilkan persediaan, belanja subsidi, belanja bunga utang, terus belanja bantuan sosial yang tidak menghasilkan BMN sampai ke TKDD. Kalau belanja intracomptable itu ya contohnya belanja modal, kemudian belanja barang yang menghasilkan persediaan, sama belanja bantuan sosial yang menghasilkan persediaan. Nah, nanti perbedaannya itu pada saat pencatatan. Jadi kalau yang belanja expendable mulai dicatat itu pada saat validasi SPP. Kalau dia
Kalau dia mekanisme LS berarti SPP LS. Kalau dia mekanisme UP berarti pada saat SPP GUP. Nah, beda sama belanja yang intra-comptable. Belanja yang intra-comptable itu mulai dicatat pada saat BAST atau serah terima barang. Atau sebelumnya apabila ada penandatanganan komitmen, berarti harus dibuat jurnal komitmennya. Kan kayak di soal ini nanti ada yang pengadaan lemari pendingin ikan. Nah, sebelumnya dibuat kontrak. Nah, pada saat penandatanganan kontrak itu dibuat jurnal komitmen. Kemudian pada saat validasi SPP-nya dicatat lagi. Jadi bedanya di situ kalau yang expendable itu mulai dicatat pada saat SPP GUP atau SPP LS, sedangkan kalau yang belanja intra-comptable itu mulai dicatat pada saat BAST atau pada saat penandatanganan perjanjian atau jurnal komitmen gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Halo? Belum, Ja. Lanjut dulu, Ja. Belum ya? Nah, langsung ke langsung ke jurnalnya. Nah, tadi kenapa aku jelasin kayak gitu? Biar kita nanti pas penjurnalan ini tahu nih di saat mana kita harus mulai mencatat dan di saat mana kita belum perlu untuk mencatat. Jadi nanti ada atau belum ada pencatatan akuntansinya gitu. Nah, kalau yang nomor 1 pada tanggal 31 Desember 2018 diterima DIPA untuk tahun anggaran 2019 dengan rincian belanja pegawai sekian, belanja barang sekian, belanja modal sekian. Nah, ini kan masuk ke dalam jurnal ini kan, jurnal anggaran. Jurnal anggaran kan ada 3. Jurnal anggaran untuk pencatatan APBN dan atau APBNP, kemudian jurnal anggaran untuk DIPA, dan jurnal anggaran untuk komitmen belanja atau pembiayaan. Nah, kan kalau sekarang kalau kita belajarnya itu kan PMK 212 kan tahun 2019. Nah, itu kan PMK 212 menggunakan Sakti, sistem aplikasi tingkat instansi. Kalau yang sebelumnya itu pakai PMK 225 tahun 2016, itu pakainya Saiba. Nah, di antara Sakti sama Saiba atau di antara PMK 212 sama PMK 225 itu dia terdapat perbedaan dalam pencatatan DIPA. Kalau yang di PMK 225 tahun 2016 atau di Saiba itu dia double entry. Tapi kalau di PMK 212 tahun 2019 itu dia single entry. Itu kita pelajari di TM 4 yang ini. Nah, ini pakai PMK 212 tahun 2019. Jadi mereka pencatatannya single entry. Kalau yang ini untuk pencatatan APBN-nya, kalau yang ini untuk DIPA. Berarti untuk pencatatan DIPA belanja pegawai, belanja modal, sama tadi belanja apa lagi? Satu lagi. Belanja barang. Tinggal ditulis saja allotment belanja pegawai, allotment belanja barang, sama allotment belanja modal sebesar nominal yang ada di DIPA-nya. Ini kan, berarti allotment belanja pegawai. Kemudian allotment belanja barang.
Kemudian allotment belanja modal sebesar IPA-nya. Allotment belanja pegawai kan 1.150.000.000. Kemudian allotment belanja barang 1,25 M. Belanja modal 600 juta. Ini untuk tanggal 31 Desember 2018. Nah, untuk jurnal kasnya sama nih, sama kayak jurnal akrual, jadi tinggal di copy aja. Raja nanya dong. Iya, kenapa? Jadi kalau misal jurnal anggaran tuh jurnal kas sama jurnal akrualnya sama ya? Iya, karena di sini disebutnya, coba bentar ya, buku besar kas atau buku besar akrual. Jadi sama. Oh iya. Thank you, Ja. Yo. Kalau ada yang salah, langsung dikoreksi aja ya. Atau kalau ada yang masih bingung, langsung ditanyain aja, nanti dijawab bareng-bareng. Nah, ini buat info aja sih sebenarnya. Kalau yang di PMK 225 itu dia kan ini kan double entry. Nah, dia pencatatan untuk allotment belanjanya itu debitnya piutang dari kun, kemudian kreditnya baru allotment belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja lain-lainnya. Tapi karena sekarang kita pakai PMK 212, jadi dia pakai sistem single entry. Tinggal masukin aja nominal allotment belanjanya. Kemudian nomor 2, 14 Januari 2019. Tanggal 7 Januari. Itu kan diterima SPP, SPM, SP2D, UP senilai 60 juta. Nah, ini perbedaan lagi untuk pengakuan UP. Kan kemarin Pak Imam tuh bilang ada yang cara simple sama cara yang ini kan, yang ada rumit gitu. Atau tujuannya untuk pengendalian. Nah, yang rumit itu yang panjang caranya itu sesuai dengan PMK 212. Sedangkan kalau yang simple, yang langsung kas di bendahara pengeluaran pada uang muka dari KPPN itu sesuai dengan PMK 225. Tapi karena di sini kita pencatatannya pakai PMK 212 semua, jadi kita samain aja ya. Jadi pada saat SPP UP-nya dicatat piutang dari UP yang akan diterima pada pengeluaran transito yang masih harus dibayar. Sebenarnya kalau ngikut PMK-nya lagi itu lebih lebih rinci lagi dia. Sebentar ya. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya itu sama aja kayak yang di PPT. Bentar.
Nah, ini jurnal pada entitas akuntansi atau pelaporan atas resum tagihan permintaan pembentukan UP. Jadi pengeluaran transito UP pada pengeluaran transito yang masih harus dibayar. Kemudian piutang dari UP yang akan diterima pada pengeluaran transito UP. Nah, kenapa di PPT ini langsung nulis piutang dari UP yang akan diterima pada pengeluaran transito yang masih harus dibayar? Karena sebenarnya ini saling mengeliminasi. Pengeluaran transito, ini kan debit nih. Kemudian kreditnya pengeluaran transito UP. Berarti kan saling mengeliminasi nih habis. Jadi bisa langsung diringkas. Jadi piutang dari UP yang akan diterima pada pengeluaran transito yang masih harus dibayar pada saat penerbitan SPP UP. Jadi pada saat SPP UP ini langsung ditulis piutang dari UP yang akan diterima. Tapi kalau misalkan mau dijabarin kayak di PMK 212 nggak apa-apa sih, tapi ujung-ujungnya itu sama aja. Jadi piutang dari UP yang akan diterima pada pengeluaran transito yang masih harus dibayar sebesar 60 juta. Nah, ini pada SPP UP, pada saat SPP UP di jurnal kasnya belum dicatat ya. Karena kan kalau jurnal kas itu akan dicatat pada saat SP2D. Sedangkan kalau jurnal aku validasi. Kemudian pada saat SP2D UP, kalau di PM tadi dia langsung kas di bendara pengeluaran uang muka dari KPPN. Tapi kalau PMK 212 dia pengeluaran transito yang masih harus dibayar pada uang muka dari KPPN, kemudian kas di bendara pengeluaran pada piutang dari UP yang akan diterima. Nanti kan dieliminasi nih. Tadi pengeluaran transito yang masih harus dibayar kredit, kemudian di sini di debit, berarti kan dibalik artinya nilainya habis. Kemudian piutang dari UP yang akan diterima di sini debit, kemudian di SP2D di kredit, berarti kan habis. Jadi tinggal kas di bendara pengeluaran pada uang muka dari KPPN sebesar 60 juta. Nah, ini maksudnya kewajiban aset gitu. Berarti pada saat SP2D UP, nah ini karena kita sudah mencatat SPP UP-nya piutang dari UP yang akan diterima pada pengeluaran transito yang masih harus dibayar, kita nggak bisa langsung nyatat kas di bendara pengeluaran pada uang muka dari KPPN. Kalau kita langsung nyatat kayak gitu, berarti nanti nominal ini masih ada nih yang dua nih. Makanya harus dibayar pada muka dari KPPN, kemudian kas di bendara pengeluaran pada piutang dari UP yang akan diterima. Gitu. Jadi pilihannya jadi kalau kita mau langsung nulis kas di bendahara pengeluaran uang muka dari KPPN, berarti kita di SPP UP-nya nggak usah nulis kayak gini. Sedangkan kalau kita mau nulis yang rinci, pengeluaran transito yang masih harus dibayar pada uang muka dari KPPN, kemudian kas di bendahara pengeluaran piutang dari UP yang akan diterima, berarti pada saat SPP UP kita harus nulis kayak gini gitu. Nah, uang muka dari KPPN, kas di bendahara pengeluaran
piutang dari UP yang akan diterima. Nominalnya 60 juta. Nah, kemudian jurnal kasnya itu dicatat SP2D UP. Pencatatannya pengeluaran pada uang muka dari KPPN. Sebesar 10 juta. Nah, ini sedikit tambahan yang kemarin aku tanyain. Jadi kalau di akuntansi pemerintah pusat, ketika si bendahara pengeluaran itu membayarkan UP kepada yang berhak atau kepada penyedia, itu nggak dicatat kas di bendahara pengeluaran kredit. Pencatatan kredit pada kas di bendahara pengeluaran itu cuma pada saat dia mengajukan SPP atau dia sudah diterbitkan SP2D GUP nihil. Jadi tadi kalau aku baca-baca lagi, UP ini kan termasuk ke dalam petty cash. Nah, petty cash itu ada dua macam, ada yang impress fund sama fluktuasi fund. Kalau yang di pemerintah pusat itu pakainya impress entah daerah itu fluktuasi fund. Kalau yang impress fund ini dia pencatatan UP, penerimaan UP atau ini pada saat SP2D UP dan pada saat pengesahan atau pertanggungjawaban UP di akhir saat penerimaan. Sedangkan kalau untuk pemerintah daerah dipakainya fluktuasi fund. Jadi ketika bendahara pengeluaran itu membayarkan, itu dicatat kas di bendahara pengeluaran kredit. Kalau ini enggak nih, kalau yang di pemerintah pusat dia cuma dicatat pada saat SP2D UP sama SP2D GUP nihil. Pertama tangan aku. Terus nomor 3. Nomor 3. 14 Januari 2019. Nah, ini pada tanggal 14 Januari 2019, bendahara pengeluaran membeli ATK sebesar 22 juta. Dipungut atau dipotong dan disetor PPN dan PPh pasal 22 pada hari itu juga. Nah, ini masuk ke dalam belanja intracomptable. Tadi kan belanja intracomptable itu bisa belanja modal, belanja barang yang menghasilkan persediaan, sama belanja bantuan sosial yang menghasilkan atau nah, ini masuk ke dalam belanja barang yang menghasilkan persediaan. Berarti dia dicatat pada saat BAST atau serah terima barang. Jadi pencatatannya itu karena ini masuk ke dalam persediaan di TM 5. Jadi belanja barang itu ada yang tidak menghasilkan persediaan, ada yang menghasilkan persediaan.
Kalau yang menghasilkan persediaan itu mulai dicatat pada saat BAST atau pada saat pembayaran kwitansi. Pencatatannya itu pada persediaan yang belum diregister, pada utang yang belum diterima tagihannya. Kemudian pada saat validasi SPP-nya, utang yang belum diterima tagihannya, berarti kan ini dibalik nih, ini nilainya habis nih. Kemudian belanja yang masih harus dibayar. Kemudian pada saat SP2D, baik SP2D GUP atau pada saat SP2D LS, itu belanja yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Baca itu minum, itu jalanannya. Itu sama itu. Nah, ini kenapa pada utang yang belum diterima tagihannya? Karena kan ketika dia serah terima barang, itu baru apa ya? Si penyedia itu menyampaikan tagihan kepada PPK dan belum divalidasi tagihan tersebut. Akan divalidasi ketika sudah diterbitkan SPP oleh si PPK, kemudian disampaikan kepada PPSPM. Jadi disebutnya utang yang belum diterima tagihannya. Sebesar 22 juta. Nah, jurnal kasnya enggak ya, karena kan jurnal kas pada saat SP2D GUP saja nantinya. Kemudian di sini kan dia juga memungut dan memotong PPN dan PPH. Nah, ini sesuai dengan TM4 ketika ada pemungutan dan pemotongan pajak oleh bendahara pengeluaran. Pada saat pungut pajak, si Wakpa itu mencatat kas lainnya di bendahara pada utang pajak bendahara yang belum disetor. Nah, pertama kita mencatat pengakuan penerimaan pajak oleh si bendahara. Ini kan nominalnya 22 juta. Berarti kan PPN-nya itu 110 per 110 dikali 22 juta. PPN-nya sebesar 2 juta. Nah, DPP-nya berarti 100 per 110 dikali 22 juta. Berarti DPP-nya atau harga dari ATK-nya ini sebesar 20 juta. Kemudian PPH dua-duanya 1,5% dari 20 juta sebesar 3 juta. Nah, 2 juta, kemudian PPH dua-duanya 300.000. Tadi 300.000 ya? 300.000. Berarti kas lainnya di bendahara sebesar 2.300.000. 2 jutanya PPN, kemudian 300-nya PPH 22, 1,5%. Kemudian kan di setor
pada hari yang sama, tanggal 14 Januari. Setor pajak. Setor pajak, tinggal dibalik aja utang pajak bendahara yang belum disetor pada kas lainnya di bendahara. Nominalnya sama, 2.300.000. Kemudian tanggal 15 Januari 2019. Bendahara Pengeluaran membayar persediaan konsumsi rapat persiapan seminar sebesar 1.900.000. Nah, ini masuk kemana nih? Belanja expendable atau belanja intra-accountable? Karena dia nggak menghasilkan aset atau BMN atau persediaan, berarti dia masuk ke dalam belanja expendable. Nah, belanja expendable itu mulai dicatat pada saat SPP GUP. Sedangkan pada saat pembayaran atau pada saat diterbitkan SPBY oleh bendahara pengeluaran itu belum dicatat ya, berarti no entry. Baik untuk jurnal accrual sama jurnal kas dia no entry. Boleh diulang, Jak, kenapa itu no entry? Oh, jadi kan tadi aku jelasin di awal, belanja itu kan ada belanja expendable sama belanja intra-accountable. Kalau belanja expendable itu dia tidak menghasilkan BMN atau tidak menghasilkan aset. Kalau belanja intra-accountable itu dia menghasilkan aset atau BMN. Belanja intra-accountable itu belanja modal, belanja barang yang menghasilkan persediaan, dan belanja bantuan sosial yang menghasilkan BMN atau aset. Nah, untuk belanja expendable itu mulai dicatat pada saat SPP GUP. Sedangkan kalau untuk belanja yang intra-accountable itu mulai dicatat pada saat BAST atau serah terima barang atau jasa. Serah terima barang, sorry. Nah, ini kan dia yang tanggal 15 Januari 2019 membayar pembelian konsumsi rapat persiapan seminar. Ini kan masuk ke dalam belanja bahan, belanja barang. Dan tidak menghasilkan persediaan, berarti dia masuk ke dalam belanja expendable. Nah, tadi belanja expendable itu mulai dicatat pada saat SPP GUP. Kalau ini tanggal 15 Januari 2019 baru diterbitkan SPBY oleh Bendahara Pengeluaran untuk membayar konsumsi rapat persiapan seminar itu. Nah, berarti belum dicatat kan? Berarti no entry dia. Gitu. Gimana? Paham nggak? Paham. Kalau kecepatan bilang aja ya. Kemudian tanggal 16 Januari 2000. Dia ada yang nanya di chat ya. Apa? Ini soalnya lagi share screen nggak bisa ngelihat chat. Gimana sih caranya? Apa? Coba bacain, Bi. Tanggal 14 yang Januari itu katanya jurnal kasnya nggak dicatat. Kedengeran nggak? Tanggal 14 Januari, kenapa? Nggak dicatat jurnal kasnya. Atau nggak ada pencatatan di jurnal kas gitu. Balik lagi ke konsep ini yang pengakuan belanja di apa ya? Pengakuan belanja sama pengakuan beban. Kalau pengakuan beban itu kan pada saat validasi SPP. Kemudian pengakuan belanja pada saat SP2D, baik SP2D LS ataupun SP2D GUP. Nah, ini kan baru ini kan, tanggal 14 Januari ini baru
penyerahan ATK-nya kepada bendahara pengeluaran atau baru dibayarkan kan. Belum terbit SP2D-nya. Berarti belum dicatat di jurnal kas. Ini ada di TM5. Di TM5. Bentar. Kalau pengakuan beban pada saat apa tadi, Jah? Pengakuan beban itu pada saat validasi SPP. Kalau pengakuan belanja itu pada saat SP2D, baik itu SP2D LS ataupun SP2D GUP, GUP isi atau GUP nihil. Nah ini, mana ya? Oh nih. Tuh. Belanja pada pemerintah pusat diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUN. Untuk mekanisme LS itu pada saat SP2D LS. Sedangkan kalau untuk mekanisme UP itu pada saat SP2D GUP. Jadi ini kan belanja ini buat ini kan pencatatan di jurnal kasnya. Nah, berarti dia pada saat SP2D LS sama SP2D GUP. Si jurnal kas ini bakal diisi. Sedangkan kalau untuk yang belanja itu pada saat validasi SPP. Berarti, pengakuan beban itu pada saat validasi SPP. Berarti untuk belanja yang expendable, si jurnal accrual ini akan diisi pada saat validasi SPP. Nih. Contohnya ini. Ini kan yang nomor 4 belanja expendable kan. Nomor 5 juga belanja expendable. Nomor 4 sama nomor 5 itu akan diakui sebagai beban pada saat validasi SPP. Berarti pada saat tanggal 1 Februari 2019. Nanti akan dicatat beban barang pada belanja barang yang masih harus dibayar. Kemudian, pada saat SP2D terbit, di jurnal kas dicatat sebagai belanja barang pada ditagihkan ke entitas lain. Kemudian di jurnal accrual, dia dibalik. Tadi kan belanja barang yang masih harus dibayar kredit. Kemudian pada saat SP2D GUP, belanja barang yang masih harus dibayar di debit, berarti kan habis tuh. Kemudian kreditnya sama kayak di jurnal kas, ditagihkan ke entitas lain gitu. Jadi pencatatan beban itu diakui pada saat validasi SPP, kemudian pencatatan belanja itu diakui pada saat diterbitkan SP2D LS ataupun GU gitu. Ja, mau tanya, yang pas tanggal 14 itu yang pajaknya nggak dimasukin ke jurnal kas? Nah, nih coba kita lihat ke ini ya, ke Soalnya kalau di PPT masuk nggak sih? masuk. Iya, itu Oh iya, pernah benar sih, aku benar. tanyain kalau nggak salah. PNBP. Nah, tapi di PPT, di PMK 212, itu nggak dicatat. Buku besar kasnya kosong. Tadi yang ngomong siapa? Dila. Gila. Coba slide bawahnya lagi. Ini kan pada Bawahnya saat lagi. si bendahara pengeluaran menerima pajak, kemudian pada saat Ini pajaknya belum disetor ke RKUN ya berarti?
Ini yang pada saat disetorkan ke RKUN, utang pajak bendahara yang belum disetor dibalik jadi debit. Enggak, coba yang bawahnya lagi, satu lagi. Ini. Iya, ini. Pas saat penyetoran tuh dicatat nggak sih di kasnya? Jadinya DDL pada, kalau misalnya itu kemarin pada penerimaan apa ya, transito kalau nggak salah. Tapi nggak tahu dia, bingung. Tapi emang apa, secara logika harusnya dicatat sih, soalnya kan ada aliran kas kan. Jadi buku besar kasnya harusnya diisi pada saat si Erkun ini menerima kas dari si bendahara pengeluaran. Iya. Jadi nggak usah dicatat atau dicatat? Kalau kamu jawabnya apa di LJU kamu? Bila DDL pada penerimaan transito. Kemarin sempat tentatif juga kan sama Saka. Terus dia jawabnya juga itu sih kalau nggak salah. Dicatat di kas pajaknya. Kalau yang lain gimana? Soalnya PPT-nya pendapatan. Tadi kreditnya apa, Dil? Pendapatan transito. Penerimaan transito. PPK. Dil, bener yang itu kok, yang pajak. Soalnya Saka kemarin bilang ke aku emang dia salah itu yang transito. Oh, berarti di kasnya nggak dicatat ya? Iya, dia jadinya pakai jurnal yang pendapatan pajak. Oh, berarti DDL pada PNBP gitu maksudnya? Itu yang kas lainnya di bendahara pada utang pajak yang belum disetorkan kalau nggak salah. Berarti yang di buku besar, ini tadi yang ngomong siapa? Anggi ya? Iya. Yang di buku besarnya nggak buku besar kasnya nggak diisi, Anggi? Yang di buku besar kas kayaknya enggak deh. Soalnya mungkin yang Saka itu berdasarkan PMK 225. Aku nggak tahu juga sih itu benar atau enggak. Terus kalau yang di ini kan di PPT dia berdasarkan PMK 212 kan. Soalnya kan emang ada beberapa perbedaan antara PMK 212 sama PMK 225 gitu. Tadi si Saka bilang apa, Gi? Koreksinya. Kan yang awalnya dia pakai yang PFK itu. Habis itu Iya. aku tanya, Sak, kok nggak pakai yang ini yang pendapatan pajak? Terus dia cek lagi kan, terus katanya, oh iya salah itu bukan yang PFK tapi pakai yang pendapatan pajak itu yang di PMK 212.
Jadi gimana kesimpulannya? Ikut PMK 212 jadinya? Iya, kalau aku. Tapi besok dibahas lagi kok sama Pak Imam. Katanya besok mau bahas soal yang itu. Oke. Lanjut ke ini ya, nomor 5. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Nanti kan nomor 5, kenapa? Nggak ada. Oke. Nomor 5 dibeli BBM genset sebesar 15 juta. Ini masuk ke dalam belanja expendable. Nah, tadi belanja expendable itu mulai dicatat pada saat validasi SPP di UP. Berarti ini no entry. Kemudian nomor 6, 1 Februari 2019. Diajukan SPP GUP sebagai pertanggungjawaban UP yang sudah dibelanjakan bendahara pengeluaran senilai 38.900, 38.900. SPM dan SP2D terbit pada tanggal yang sama. Berarti pada saat SPP GUP ini kan 38.900.000 itu kumulasi dari ini kan 22 juta ditambah 1.900.000 ditambah 15 juta. Nah, tadi yang belanja expendable baru kita catat pada saat SPP GUP. Beban barang maksudnya sendiri. Beban barang pada belanja yang masih harus dibayar belanja barang yang masih harus dibayar sebesar 15 juta ditambah 1.900.000. 16 juta 900. Nah, untuk tadi yang persediaan yang belum diregister, ini kan ketika sudah diterbitkan SPP-nya, berarti sudah diterima tagihannya. Berarti utang pajak utang yang belum diterima tagihannya kita debit atau kita balik. Utang yang belum diterima tagihannya pada belanja yang masih harus dibayar. Sebesar 22 juta. Nah, kemudian pada saat SP2D, GUP, belanja barang yang masih harus dibayar, kita balik jadi debit. Belanja barang yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain.
Ini kan 22 juta ditambah 16.900.000, totalnya 38.900.000. Dan ditagihkan ke entitas lain. Nah, tadi nih baru nih, jurnal kas itu dicatat pada saat diterbitkan SP2D, baik yang LS maupun yang GU. Tadi belanja barang pada dekel. Ini untuk yang BBM sama yang konsumsi rapat seminar sebesar 16.900.000. Kemudian yang persediaan itu masuk ke dalam klasifikasi belanja persediaan bahan untuk operasional. Ini ada di PPT yang TM5. Untuk belanja yang menghasilkan persediaan itu diklasifikasikan menjadi belanja persediaan bahan untuk operasional sampai belanja persediaan dalam rangka bantuan sosial. Tinggal dicocokin kira-kira masuk yang ke klasifikasi mana. Nah, untuk ATK dia masuk ke dalam klasifikasi yang nomor 1, belanja persediaan bahan untuk operasional. Sebesar 22 juta. Nah, mungkin kalau di akuntansi pemerintah itu yang bikin bertanya-tanya itu kenapa ada akun ditagihkan ke entitas lain kemudian diterima dari entitas lain. Kan kemarin Pak Imam itu bilang kenapa ada akun ini kan namanya akun atau jurnal antara. Jadi karena ada pemisahan kewenangan antara kewenangan untuk melakukan atau mengakibatkan belanja negara dengan kewenangan perbendaharaan. Kan kalau di akuntansi swasta dia entitasnya tunggal. Jadi ketika dia melakukan belanja, yang dikredit itu kas. Kalau di akuntansi pemerintah, itu nggak bisa kayak gitu karena kewenangannya itu dipisah antara yang melakukan belanja dengan yang membayarkan belanjanya atau membayarkan tagihan si KPPN. Jadi muncul akun ditagihkan ke entitas lain dan diterima dari entitas lain. Jadi kalau di PMK 212 tahun 2019 itu dijelasin fungsinya itu dibagi jadi 2, fungsi administrasi sama fungsi perbendaharaan negara. Fungsi administrasi ini ada di Kementerian Negara atau lembaga. Sedangkan kalau fungsi perbendaharaan negara itu dipegang sama si Wasabun atau KPPN. Nah, fungsi administrasi ini meliputi melakukan perikatan atau kontrak sampai perintah pembayaran atau menagih penerimaan. Kemudian kalau yang fungsi perbendaharaan ini kan dijalankan oleh si KPPN atau Wasabun. Nah, itu dia kewenangannya meliputi menilai kebenaran penerimaan dan pengeluaran, serta mencatat dan menyajikan arus kas masuk, arus kas keluar, dan menyajikan posisi kas yang ada di rekening kas umum negara. Jadi, gini deh, biar kebayang, ini kan di Satker pada saat SPPGU dia catat beban barang pada belanja barang yang masih harus dibayar. Kemudian pada saat SP2DGUP
dia catat belanja barang yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Nah, ini kan kalau digabungin jadi beban barang pada ditagihkan ke entitas lain. Belanja barang yang masih harus dibayar tereliminasi. Nah, kemudian kalau di KPPN, di Sabun, Standar Akuntansi Bendahara Umum Negara, dia catatnya diterima dari entitas lain pada kas. Ada kas sebesar 16.900.000. Nah, tadi kan kalau di Satker itu beban barang pada dekel ditagihkan ke entitas lain sebesar 16.900.000. Nah, pada saat dikonsolidasikan, ini saling mengeliminasi dekel dan DDL. Dekelnya di kredit, DDL-nya di debit. Jadi nanti pada saat dikonsolidasikan tinggal beban barang pada kas sebesar 16.900.000. Ilustrasinya kayak gitu. Ketika dilakukan konsolidasi antara KL dengan Bun, akun ditagihkan ke entitas lain dan diterima dari entitas lain itu saling mengeliminasi. Gitu. Jadi kenapa diperlukan jurnal antara dekel dan DDL? Karena adanya pemisahan kewenangan administrasi dengan kewenangan perbendaharaan negara. Tapi ujung-ujungnya ketika dikonsolidasikan, ketika akan disusun laporan keuangan pemerintah pusat, mereka akan saling mengeliminasi sehingga nantinya akan menghasilkan jurnal pada umumnya. Ini kan kalau di akuntansi swasta dia kan entitas tunggal. Dia tinggal langsung aja beban barang pada kas. Tapi kalau di pemerintah pusat karena dia nggak tunggal, ada pemisahan kewenangan, makanya ada jurnal antara dekel dan DDL. Nah, jurnal antara ini nggak cuma berlaku di belanja aja, tapi di pendapatan, di penerimaan, kemudian pada saat mutasi aset dari satu KL ke KL lain. Gitu. Lanjut ke nomor 7, tanggal 4 Februari 2019, diterima ADK dari SIMAK BMN atau registrasi pembelian ATK bulan Januari 2019. Ini yang 22 juta. Tadi kan pada saat BAST atau serah terima ATK-nya, itu dicatat sebagai persediaan yang belum diregister. Nah, ketika sudah diregistrasi dan sudah dicatat di dalam SIMAK BMN, berarti nanti kita kredit atau kita balik biar nilainya habis. Nah, debitnya persediaan bahan untuk operasional. Persediaan bahan untuk operasional pada persediaan yang belum diregister sebesar 22 juta. Jurnal kasnya dicatat nggak? Enggak ya. Karena kan nggak ada aliran kas masuk atau kas keluar. Nah, ini konsepnya. Kalau jurnal akrual itu pakai
basis akrual, kalau jurnal kas itu pakai basis kas. Jadi, si jurnal kas ini akan diisi pada saat SP2D. Sedangkan pada saat SPP, kemudian pada saat registrasi BMN, itu nggak dicatat karena nggak ada aliran kas masuk atau aliran kas keluar. Ini entry. Kemudian nomor 8, tanggal 18 Februari 2019. Digunakan ATK sebesar 12 juta. Nah, ini sesuai dengan metode yang pemerintah pakai, metode perpetual, berarti persediaan itu akan dicatat pada saat setiap mutasi. Nggak tahu di mana kan kamu yang naruh. Mana? Coba tanya sama Bunda coba. Nggak ada. Oke, lanjut. Tadi sampai mana ya? Metode perpetual sama metode periodik. Kalau metode periodik itu kan dicatat pada saat penerimaan, kemudian dicatat lagi pada saat di akhir tahun, stock of numbers. Sedangkan kalau dia pakai metode perpetual, dicatat itu pada setiap mutasi persediaan, pada saat penerimaan, kemudian pada saat pemakaian. Berarti ini pada saat digunakan ATK dicatat sebagai beban persediaan pada persediaan bahan untuk operasional. Persediaan bahan untuk operasional. Sebesar 12 juta. Nah, ini jurnal kasnya nggak dimasukin. Karena nggak ada aliran kas masuk atau aliran kas keluar di akun. Nomor 9, tanggal 5 April 2019. Dilakukan validasi SPP atas tagihan pembayaran jasa pengecatan gedung senilai 80 juta. SPM terbit pada hari tersebut. Nah, ini masuk ke dalam belanja expendable kan. Ini sudah divalidasi SPP-nya, berarti kita sudah bisa melakukan pencatatan beban pemeliharaan. Nah, untuk beban barang yang tidak menghasilkan persediaan, itu ada macam-macam pengklasifikasiannya. Ada beban barang, ada beban jasa, ada beban pemeliharaan, sama beban perjalanan dinas. Nah, ini masuk ke dalam beban pemeliharaan. Beban pemeliharaan. Ada beban barang yang masih harus dibayar sebesar 80 juta. Nah, ini sekali lagi penekanannya, jurnal kas atau buku besar kas untuk belanja itu hanya dicatat pada saat SP2D. Selain itu nggak ada pencatatannya. Kemudian nomor 10, 8 April 2019. Ini baru nih, SP2D-nya terbit untuk membayarkan jasa pengecatan gedung
beban barang sih. Belanja barang yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain sebesar 80 juta. Nah, ini baru jurnal kasnya kita catat. Belanja barang ditagihkan ke entitas lain sebesar 80 juta. Kemudian nomor 11, tanggal 1 Mei 2019 dilakukan kontrak atas pengadaan 20 unit lemari pendingin ikan yang akan dibagikan kepada 10 tempat pelelangan ikan senilai 800 juta. Nah, ini masuk ke dalam belanja intracomptable. Ini kan dia sebenarnya belanja modal, tapi karena diserahkan kepada masyarakat, berarti masuk ke belanja barang, tapi dia menghasilkan persediaan. Kita lihat di PPT 5, dia masuk ke dalam belanja persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat. Berarti karena dia masuk ke dalam klasifikasi belanja intracomptable, dia mulai dicatat pada saat BAST atau pada saat penandatanganan kontrak apabila ada. 10 Mei 2019. Ini kan berarti masuk ke dalam jurnal komitmen kan? Berarti yang tanggal 1 nggak usah dicatat ya? Tanggal 1. Ini tanggal 1, sorry. Tanggal 1 Mei. sorry. Ini lagi bahas tanggal 1 ya. Sorry tadi kirain salah lihat. Tanggal 1 Mei kan dia kan membuat kontrak dengan penyedia lemari pendingin ikan. Nah, ini berarti kan masuk ke dalam jurnal komitmen. Jurnal komitmennya belanja barang pada dicadangkan untuk belanja barang sebesar 800 juta. Jadi tadi untuk belanja yang intracomptable itu mulai dicatat pada saat BAST. Tapi kalau sebelumnya dia ada kontrak, penandatanganan kontrak, itu dia mulai dicatat pada saat itu, pada saat penandatanganan kontrak dengan cara membuat jurnal komitmen. Tapi kalau dia nggak ada penandatanganan kontrak atau nggak ada berarti nggak ada jurnal komitmen kalau nggak ada penandatanganan kontrak. Berarti mulai dicatatnya pada saat BAST. Nah, ini kan karena ada penandatanganan kontrak, berarti kita mulai catat nih pada saat ini. Belanja barang pada dicadangkan untuk belanja barang sebesar 800 juta. Jurnal kasnya no entry. Kemudian nomor 10. Nomor 12. Tanggal 10 Mei. Tanggal 10 Mei diterima 20 unit lemari pendingin ikan sesuai kontrak sehingga diterbitkan BAST. Nah, berarti ini kan sama kayak tadi kan, yang pembelian ATK pencatatannya. Persediaan yang belum diregister pada
utang yang belum diterima tagihannya sebesar 800 juta. Jurnal kasnya 93. Kemudian nomor 13 Mei 2019. 13 Mei 2019. Dilakukan validasi SPP yang diikuti penerbitan SPM senilai 800 juta. Nah, untuk jurnal komitmen itu dicatat pada saat penandatanganan perjanjian atau kontrak. Kemudian akan dibalik pada saat validasi SPP. Berarti kita balik dulu nih jurnal komitmennya. Dicadangkan untuk belanja barang pada belanja barang sebesar 800 juta. Kemudian pada saat validasi SPP kita juga mencatat utang yang belum diterima tagihannya pada belanja barang yang masih harus dibayar. Sebesar 800 juta. Jurnal kasnya 93. Kelihatan ya bedanya antara belanja yang expendable sama belanja yang intracomptable. Kalau belanja yang expendable pada saat validasi SPP dia mencatatnya beban bla 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 bla, misalkan belanja beban barang pada belanja barang yang masih harus diterima. Tapi kalau dia belanja yang intracomptable karena sebelumnya dia mencatat persediaan yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya, berarti pada saat validasi SPP-nya, dia nggak mencatat beban barang pada belanja barang yang masih harus dibayar, tapi dia mencatatnya utang yang belum diterima tagihannya pada belanja barang yang masih harus dibayar. Beda lagi nanti kalau misalkan belanja modal aset tetap atau aset lainnya. Kalau aset tetap berarti pada saat BAST, aset tetap yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Kemudian kalau aset lainnya berarti aset lainnya yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Kemudian untuk validasi SPP-nya, utang yang belum diterima tagihannya pada belanja modal yang masih harus dibayar. Itu kalau misalkan dia belanja modal. Kemudian tanggal... Saja bentar. Iya. Tadi yang pertama, jurnal yang dicadangkan untuk belanja barang pada belanja barang itu, jurnalnya gitu gara-gara udah terbit SPM-nya ya? Yang mana? Ini, belanja barang? 13, nomor 13. Nomor 13 ini? Iya, jurnal yang 2 itu. Itu gara-gara dia udah terbit SPM-nya. Yang atas. Terus yang bawah gara-gara udah divalidasi SPP-nya gitu ya? Sebenarnya dua-duanya ini pada saat validasi SPP. Kalau di PPT ya. Cuma tadi pas aku lihat ada juga yang nyebutnya pada saat SPM gitu. Nih, di PPT-nya. Oke. Jurnal komitmen. Nah, ini pencatatan pertama pada saat kontrak atau perjanjian, kemudian akan dibalik pada saat resum tagihan atau saat SPP.
Cuma memang ada beberapa yang menyebutkan pada saat SPM. Sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih. Itu juga dari tadi masih bertanya-tanya. Jadi sebenarnya itu pada saat validasi, maksudnya pada saat penerbitan SPP atau pada saat penerbitan SPM gitu, validasi tagihan ini. Oke, udah lanjut aja nggak apa-apa. Nomor Thank you. 14, yuk. Tanggal 14 Mei 2019. Diterbitkan SP2D pengadaan 20 unit lemari pendingin. Jadi kan tinggal dibalik nih. Belanja barang yang masih harus dibayar. Pada ditagihkan ke entitas lain sebesar 800 juta. Nah, karena sudah diterbitkan SP2D-nya, berarti kita bakal nyatat di jurnal kasnya. Belanja barang tapi rinciannya belanja persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar 800 juta. Kemudian nomor 15, diterima ADK dari SIMAK BMN atau registrasi pembelian 20 unit lemari pendingin ikan. 20 Mei 2019. Berarti kan ini kita balik persediaan yang belum diregister di kredit. Kemudian debitnya kita mengakui persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar 800 juta. Jurnal kasnya no entry. Karena kan nggak ada aliran kas masuk atau keluar. Tanggal 16, nomor 16, tanggal 31 Mei. 31 Mei 2019. Dibagikan 15 unit lemari pendingin senilai 750 juta ke tempat pelelangan ikan rakyat. Jadi kan atas penyerahan persediaan diakui sebagai beban persediaan. Kemudian persediaannya berkurang di kredit sebesar 750 juta. Jurnal kasnya no entry. Nomor 17, tanggal 15 November 2019. Nah, ini tanggal 15 sama tanggal 20 masuk ke dalam klasifikasi belanja expendable, membayar biaya perjadin, kemudian membayar honor narasumber. Ini kan masuk ke dalam belanja barang, tetapi belanja barang yang tidak menghasilkan persediaan berarti masuk ke dalam belanja expendable.
tadi belanja expendable itu mulai dicatat pada saat SPP GUP. Berarti ini no entry. Kemudian tanggal 20 November juga sama no entry. Nah, baru nih tanggal 12 Desember. 12 Desember 2019. Yang pertama pada saat SPP GUP nihil. Nah, tadi kan belanja expendable itu mulai dicatat pada saat SPP GUP. Pencatatannya itu beban pada belanja yang masih harus dibayar. Yang pertama itu membayar biaya perjalanan narasumber, berarti beban perjalanan dinas pada beban barang. Beban perjalanan dinas, beban barang pada belanja barang yang masih harus dibayar. Beban perjalanan dinasnya itu sebesar 20 juta. Kemudian beban barangnya sebesar 15 juta. Totalnya 35 juta yang di SPP-kan. Nah, pada saat SPP GU ini juga belum dicatat di jurnal kasnya. Baru pada saat SP2D-nya. SP2D GUP nihil. Kita balik nih. Belanja barang yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Sebesar 35 juta. Nah, ini kan SP2D GUP nihil, berarti dia nggak revolving, cuma mempertanggungjawabkan belanja yang sudah dilakukan sebelumnya, dan biasanya dilakukan pada akhir tahun. Nah, pada saat SP2D GUP nihil, dia juga mengembalikan UP-nya kepada KPPN. Berarti kita mencatat mutasi UP dari bendahara ke KPPN. Tinggal dibalik aja, tadi kan di awal kita catat kas di bendahara pengeluaran pada uang muka dari KPPN. Berarti tinggal dibalik uang muka dari KPPN pada kas di bendahara pengeluaran. Sebesar. Nah, ini kan akhir tahun. Tadi kan kas di bendahara pengeluaran pada uang muka di KPPN-nya, uang muka dari KPPN-nya sebesar 60 juta. Ketika dibalik, berarti nominalnya sama nih, 60 juta. Disetorkan semuanya sama si Satker. Kenapa nggak 25 juta? Nah, kalau 25 juta, ini misalkan uang muka dari KPPN 25 juta. Kas di bendahara pengeluaran 25 juta. Artinya nanti di Satker itu masih ada sisa mana? Sisa kas di bendahara pengeluaran sebesar 35 juta. Makanya kita harus ngebalik semuanya 60 juta. Gitu. Karena kan yang kemarin ditanyain uang muka dari KPPN sama kas di bendahara pengeluaran itu hanya akan dicatat pada saat awal tahun di SP2D UP dan di akhir tahun pada saat SP2D di UP nihil.
Nah, artinya dibalik aja nanti pas di akhir tahun. Kebalik yang di awal tahun. Seperti itu. Kalau misalkan kita catatnya 25 juta, itu nanti masih ada sisanya, nominalnya 35 juta. Gimana? Tapi bukannya sebagian udah dipakai aja yang gimana sih? Aku masih belum paham. Kan kita awalnya punya uang 60 juta ya kan? Iya. Habis itu dipakai buat mana tadi? 22 juta sama 16 juta 900 itu. Tapi udah di GUP-in. Jadi ya udah kan kembali lagi 60. Habis itu Iya. oh ya udah paham. Habis itu kita pakai lagi 35 juta itu. Jadi 60. Oke. Nah, jurnal kasnya kita catat pada saat SP2D GUP. Belanja barang pada ditagihkan ke entitas lain sebesar 35 juta. Kemudian di pengembalian UP itu kita tinggal ngebalik aja akun di awal, kita balik di pengembalian. Tadi kan nyatatnya pengeluaran transito UP pada uang muka dari KPPN. Ini tinggal dibalik uang muka dari KPPN pada pengeluaran transito sebesar 60 juta. Nah, sebenarnya nih kalau di PMK-nya lebih detail lagi sih. Cuma nanti ujung-ujungnya kayak gini gitu. Nah, kalau di PMK-nya di kalau di PMK-nya dia mencatat uang muka dari KPPN pada penerimaan transito UP. Kemudian penerimaan transito UP pada kas di bendahara pengeluaran. Tapi ini bisa diringkas karena kan penerimaan transito ini kredit, kemudian penerimaan transito ini debit. Jadi kan bisa dieliminasi. Jadi nanti tinggal pencatatan uang muka dari KPPN pada kas di bendahara pengeluaran. Kemudian untuk buku besarnya uang muka dari KPPN pada penerimaan transito UP. Ini tinggal ngebalik aja dari jurnal yang kita lakukan pada saat SP2D UP di awal tahun. Nah, sebenarnya nih semuanya bisa dijawab dengan merujuk pada PMK 212. Kemudian kalau buat akun-akun ini kita ngerujuk ke BAS itu bentuknya keputusan Dirjen Perben atau PMK gitu lupa. Tapi kayaknya Cap Dirjen PB deh. Kalau misalkan bingung nih, kira-kira dia akunnya apa ya? Itu kita bisa lihat di Cap tersebut. Tapi kalau buat jurnal-jurnal ini kita merujuknya pada PMK
212. Itu yang terbaru, yang menjadi dasar dalam sistem Sakti, sistem aplikasi tingkat instansi. Kan kalau yang PMK 225 tahun 2016 itu penerapannya di Saiba. Nah, untuk Sakti sendiri kan itu belum diterapkan di semua KL, baru piloting aja di beberapa KL, khususnya di Kementerian Keuangan. Tapi kalau Saiba masih dipakai di semua satker, di semua KL, di semua satker. Aja coba jelasin konsepnya GUP nihil sama GUP dulu dong. Itu kan yang nomor 30 nomor 19 kan dia belum di GUP-in, langsung di GUP nihilin. Itu sama aja ya berarti. Yang mana? Gini aja, kamu jelasin dulu. Ya, konsep GUP nihil sama GUP. Tolong. Oh, kalau GU itu, kalau GU biasa ya, itu dia tujuannya untuk mengisi kembali atau revolving UP dia. Misalkan dia UP-nya itu 50 juta. Misalkan UP-nya 100 juta. Berarti kan dia bisa revolving ketika sudah mencapai 50 juta pengeluarannya. Nah, misalkan katakan dia sudah kepake 60 juta, kemudian dia revolving 60 juta kan. Nah, itu balik lagi jadi 100 juta. Cuma kalau di akuntansi itu enggak dicatat ketika pada saat SP 2D GU yang biasa itu enggak dicatat uang muka dari KPPN pada kas di bendahara pengeluaran. Tapi dicatatnya itu pada saat SP 2D GUP nihil. Yang kayak kemarin aku tanya kan, kenapa ini kok nggak dicatat uang muka dari KPPN pada kas di bendahara pengeluaran? Padahal kan dia mempertanggungjawabkan uang muka yang sudah digunakan. Tapi kata Pak Imam nggak dicatat gitu. Nah, tadi juga aku baca-baca, jadi sebenarnya konsepnya UP di pemerintah pusat sama di pemerintah daerah itu beda. Jadi kan UP ini sama dengan petty cash yang di swasta. Jadi petty cash itu ada dua metode pokoknya dua metode lah. Ada yang impress fund, ada yang fluktuasi fund. Kalau yang impress fund itu dia dicatat UP-nya ini atau petty cash-nya ini dicatat pada saat di awal dan di akhir. Berarti kalau UP pada saat SP2D UP dan SP2D GUP nihil. Ini untuk yang pemerintah pusat. Beda lagi sama pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah itu dia pakainya fluktuasi fund. Jadi setiap ada mutasi uang masuk dan keluar di bendahara itu dicatat sama dia. Nah, kalau pada saat SP2D GUP ini baru yang pertama itu dia catat belanja barang yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Kemudian setelah itu dia mencatat pengembalian UP-nya, uang muka dari KPPN pada kas di bendahara pengeluaran. Kalau pada saat SP2DGU saja, nggak ada nihilnya, itu dia cuma mencatat belanja barang yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain gitu. Jadi bedanya di sini. Kalau yang GU biasa nggak catat uang muka dari KPPN pada kas di bendahara pengeluaran, kalau pada saat GUP nihil, dia catat juga uang muka dari KPPN pada kas di bendahara pengeluaran. Kayak gitu. Kan kalau konsep GUP nihil itu cuma untuk mempertanggungjawabkan belanja yang sudah dilakukan di akhir tahun. Biasanya di akhir tahun. Tapi tujuannya tidak untuk mengisi kembali UP gitu. Jadi nanti nggak ada uang masuk lagi ke satker atau ke bendahara pengeluaran. Justru nanti bendahara pengeluaran akan mengembalikan UP yang masih tersedia atau masih tersisa di rekening kas bendahara pengeluaran gitu. Nah, kan kalau gitu berarti 25 dong. Kan tadi belum di GUP-in, langsung di GUP nihil. Gimana? Kamu
Nangkep maksud aku nggak? Iya, nangkep. Terus Gimana gimana? jelasinnya? Pokoknya kan di awal dia nulisnya kas di bendahara pengeluaran. Ini kan, kas di bendahara pengeluaran. Ini pada saat SP2D UP. UP ya, UP. Pada uang muka dari KPPN sebesar 60 juta. Ini pada saat awal tahun, Januari. Kemudian, kalau misalkan di akhir tahun, di tanggal 12 Desember 2019 ini kita cuma mencatat uang muka dari KPPN pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 25 juta, 25 ya? Iya, 25. Nah, berarti nanti di neraca ini bakal muncul nih sisanya 60 juta dikurang 25 juta, 35 juta kan? Padahal dia sudah mengembalikan atau mempertanggungjawabkan semua pengeluaran dia menggunakan SP2D GUP nihil gitu. Paham nggak? Oh, jadi gini aja deh. Jadi setiap nanti tuh ada SP2D GUP nihil di akhir tahun, itu pasti Tinggal nilainya dibalik. nilainya sama kayak UP yang kita terima di awal gitu. Harusnya Enggak, gitu sih. Oh. Oke deh kalau gitu. Gitu aja deh biar simpel ya. Pokoknya intinya harus kalau SP2 di GUP nihil nilainya ntar sama kayak UP yang kita terima di awal. Thank you Raja. Iya sih. Iya. Tergantung juga sih sebenarnya. Soalnya kan kadang ada bendahara yang tidak menyetorkan UP-nya kan di akhir tahun. Jadi nanti di awal tahun itu bakal dipotong UP yang akan diberikan berdasarkan sisa UP yang belum disetorkan ke rekening kas umum negara. Nah, aku juga masih jadi bingung sih jadinya. Apakah dia 60 juta atau tersisa gitu. Kan kalau sisa berarti nanti di SP2D UP tahun berikutnya itu bakal dipotong kan sebesar sisa yang belum disetorkan ke kas umum negara. Coba nanti besok ditanyain lagi sih ke Pak Imam. Gitu. Oke, Ja. Thank you. Tapi idealnya kayak gini ya. Jadi disetorkan semua gitu. Tapi kan dalam prakteknya bisa saja nggak disetorkan semua sama si bendahara gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ya mau nanya. Tapi yang lain gimana? Pencatatan uang muka dari KPPN pada kas di bendahara pengeluaran? Nominalnya 60 juta atau 25 juta?
Bentar. Jadi itu kalau SP2D GUP nihil itu dia udah sekalian sama SP2D GUP ya. Maksudnya gimana? Gini deh, Tadi kan kalau SP2D GUP itu kan untuk yang pertama itu tujuannya untuk mempertanggungjawabkan belanja yang sudah dilakukan oleh bendahara pengeluaran dan untuk revolving. Tapi kalau yang SP2D GUP nihil itu tujuannya cuma untuk mempertanggungjawabkan belanja yang sudah dilakukan oleh bendahara pengeluaran tanpa revolving gitu. Gimana, Mon? Jadi sebenarnya sama aja SP2D GUP biasa sama SP2D GUP nihil. Bedanya kalau di nihil ini nggak ada penggantian UP lagi dari KPPN kepada si satker gitu. Jadi nggak ada aliran dari kas negara ke satker lagi. Tapi justru dari satker ke kas negara apabila ada sisa UP gitu. Dan perbedaan jurnalnya itu cuma di bagian pengembalian UP. Kalau di SP2D GUP biasa itu nggak ada pencatatan uang muka dari KPPN pada kas di bendahara pengeluaran, tapi kalau di SP2D GUP nihil itu ada pencatatan uang muka dari KPPN pada kas di bendahara pengeluaran. Halo? ya. Gimana? Sebenarnya aku tuh masih nggak bisa nerima, kan nggak direvolvingin, kenapa balik 60 juta? Berarti kan ya udah yang 35 juta kan berarti nggak udah kepake gitu, nggak direvolvingin. Jadi yang dikembaliin ke KPPN tuh 25 juta aja, nggak 60 juta. Aku sebenarnya masih gitu sih, tapi ya udahlah, kita ambil enaknya aja. Pokoknya intinya nanti tuh kembali ke kas awal 60 juta. Dan nanyain lagi ke Pak Imam besok, gimana kalau misal ada tambahan-tambahan kayak yang kamu kata tadi. Oke. Gitu sih, Jasmine. Aku masih belum menerima, kan nggak di-revolvingin, kok bisa 60 juta. Gitu. Harusnya 25 juta aja, karena yang 35 juta kan udah dipakai. Dan nggak dikembaliin lagi kita. Kenapa kita ngembaliinnya 60 juta? Gitu. Kecuali kalau misal tuh. Oh iya, benar-benar. Gimana? Kecuali kalau misalnya nih di GUP-in dulu. Udah kan di GUP-in berarti kan kita terima tuh uang kita yang 35 juta yang kita pakai itu. Barulah kita ntar ngembaliin ke KPPN-nya 60 juta. Gitu aku nangkepnya tuh. Sebenarnya ini lebih ke ini sih, ke apa ya, ke pengaruhnya nanti ke neraca. Kalau misalkan kita, tadi kan kita punya uang muka 60 juta, UP 60 juta. Kemudian kepakai nih 35 juta, berarti kan sisanya 25 juta. Kalau misalkan kita cuma mencatat uang muka dari KPPN 25 juta, pada kas di bendahara pengeluaran 25 juta, itu nanti sisa nominalnya, kas di bendahara pengeluaran pada uang muka dari KPPN, ada sisanya 35 juta. Nah,
ini di pencatatan akuntansi ada nih akun kas di Bendahara Pengeluaran pada uang muka dari KPPN sebesar 35 juta. Ini kan kalau masih ada akunnya, masih ada nominalnya, ini bakal masuk ke dalam neraca. Nah, nanti jadi pertanyaan nih, kenapa nih di neraca ada akun kas di Bendahara Pengeluaran sebesar 35 juta, tapi padahal uangnya nggak ada gitu. Gimana? Kalau misalkan kita cuma mencatat 25 juta aja. Beda lagi kalau misalkan kita mencatat uang muka dari KPPN pada kas di Bendahara Pengeluaran sebesar 60 juta. Berarti kan ini habis nih akunnya. Dan dia nggak bakal masuk ke dalam neraca gitu. Kalau tadi ada sisanya 35 juta, itu bakal masuk ke dalam neraca. Dan ketika masuk ke dalam neraca dan nggak ada uangnya, itu kan jadi pertanyaan, jadi temuan gitu. Sebenarnya ada cara menjelaskan yang lebih diterima, apa ya, cara menjelaskan yang lebih masuk ke gitu. Tapi aku belum bisa gitu jelasinnya, susah. Tapi secara logika gitu sih. Gimana? Ya udah deh, intinya ntar ngaruhin di neraca. Raja, Iya, aku dapat ini sih, ada dokumen penjurnalan gitu. Itu sebenarnya itu, pokoknya ini intinya diperjelas lebih rinci lagi. Benar kamu 60 juta, tapi untuk yang GUP nihilnya itu apa? Uang muka dari KPPN pada kas di bendahara itu cuma 35 juta yang dicatat. Karena kan si satkernya ini kan belum tentu ngembaliin yang 25 jutanya. Jadi itu yang 25 jutanya itu dipisah lagi. Jadi misalnya nanti ada soal satu lagi, misalnya Satuan Kerja melakukan penyetoran sisa uang persediaan dengan BPN, bukti penerimaan negara, sebesar yang 25 juta lagi tadi itu, baru itu dicatat satu lagi. Jadi beda transaksi kalau di yang aku lihat. Jadi untuk yang SP2D GUP nihil ini, untuk uang muka dari KPPN pada kas di bendahara justru bukan 25, bukan 60, tapi 35. Nah, ini lebih bisa diterima sih. Jadi kan ada kemungkinan si Satkar ini tidak ada kemungkinan si Satkar ini belum tentu mengembalikan sisa UP-nya sebesar 25 juta. Jadi harus ada transaksi lain kan yang menyatakan bahwa si Satkar mengembalikan UP sebesar 25 juta kepada KPPN gitu. Iya gitu. Tapi ini asumsi, boleh diasumsikan juga sih, ya kan? Itu di mana lihatnya? Ini Javira ya? Iya, boleh share screen aja nggak? Boleh. Aku stop share. Udah kelihatan ya? Udah. Ya, jadi di sini tuh untuk GUP nihilnya 350.000, terus ini kan akhir tahun juga, terus uang muka dari KPN pada kas di bendahara keluaran juga sebesar SPM GUP nihilnya tadi. Kemudian baru ini ada contoh soal tambahannya lagi. Penyetoran sisa uang persediaan. Nanti totalnya jadi 400.000. Kalau nggak salah sih di atas itu UP-nya dia 40 juta, tapi aku nggak tahu kenapa di sini jadi 400.000. Mungkin nolnya lagi dieliminasi, nggak tahu gimana. Tapi itu transaksi yang nyambung gitu atau beda-beda transaksi? Mungkin beda-beda transaksi gitu.
nggak nyambung ke bawah gitu. Kurang tahu juga sih, aku nggak baca detail. Ini yang UP pertama 40 juta. Nah, kalau aku sendiri lebih masuk logikanya yang ini. Jadi uang muka dari KPPN pada kas di Bendara Pengeluaran itu sebesar SP2D GUP nihilnya 35 juta. Karena yang sisanya 25 juta itu belum tentu dikembalikan pada saat itu gitu. Jadi harus ada transaksi yang lainnya, yang ini, yang dia menyetorkan menggunakan BPN kepada kas negara. Sebesar sisa UP-nya 25 juta. Kamu jawab di kertasmu apa, Fira? 35 juta? Iya, yang 35. Oke. Gimana, Monica? Kalau yang dibilang barusan tadi, aku bisa terima sih. Oke. Tapi kayaknya benar ini deh, yang 35 juta. Oke. Makasih Zafira dan Raja. Makasih kembali. Oke. Makasih, Fir. Masih ada yang mau didiskusin lagi nggak? Tadi penjurnalannya ada yang beda nggak sama punya kalian? Takutnya nanti ada yang salah. Sama sih. Sama. Kalau nggak ada yang mau didiskusin lagi, kita tutup aja gimana? Boleh aja. Oke. Sebelum kita menutup belajar bersama kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat kita pahami, dan semoga nanti pada saat UTS kita bisa mengisi soal-soal dengan baik dan benar, dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau ikut belajar bareng pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Ja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.